Firman Tuhan hari ke-39, Injil Markus pasal 1 ayat 35, perikop, Yesus berkhotbah di Galili. Kembali di channel TBKK Jabiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-39, tanggal 8 Februari 2025, diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 35. Perikop, Yesus berkhotbah di Galilea. Sebagai nats atau ayat tetap saya ambil dari 3 versi bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Demikian bunyinya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bahasa Indonesia sehari-hari. Keesokan harinya, waktu masih gelap, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Ia pergi ke tempat yang sunyi di luar kota dan berdoa di sana. Bahasa Batak Toba Siganupari di dok sonon. Sogot manogot nai tikki holom dope hehe ma Jesus jalaharuar sian jabu laho ma ibana turuar na nikotai tu inganan nalungun di sima ibana martangyang. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian bacaan pagi ya diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan 24. Deborah dan Barak. Apa makna dari perikop Deborah dan Barak? Kita lihat maknanya. Ayat ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Deborah yang menjadi pemimpin Israel dan perannya dalam mengalahkan musuh bangsa Israel, yaitu Sisera. Jadi peran Deborah adalah merupakan seorang wanita yang mampu mengalahkan lawannya, yaitu Sisera. Kisah ini menggambarkan kekuatan dan keberanian yang dapat ditunjukkan oleh seorang pemimpin wanita dan menekankan pentingnya mendengarkan petunjuk Tuhan dalam mengatasi tantangan. Ini tidak terlepas daripada ketaatan Deborah yang setia kepada Tuhan, maka dia diberikan kemenangan untuk melawan Sisera. Itulah makna daripada perikop ini. Dengan ketaatan Tuhan memberikan terbaik bagi Deborah dan siapa saja yang taat kepada Tuhan. Pesan moralnya adalah sebagai berikut. Pemimpin sangatlah menentukan arah perjuangan dari bangsa Israel, seperti Barak yang diserahi Deborah untuk memimpin pasukan melawan Sisera dengan pesan Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Jadi seorang pemimpin ini sangat penting dalam menentukan arah perjuangan dari seorang kaum atau bangsa. Nah, waktu Deborah memimpin dan dia memberikan tugas kepada Barak
untuk menyerang Sisera. Namun dalam hal ini kita lihat ada keraguan dalam diri Barak, ya. Dan untuk melakukan penyerangan, dia harus didampingi oleh Deborah. Jadi memang dalam suatu peperangan, sosok daripada seorang pemimpin bisa menjadi motivasi bagi seorang yang menjadi tameng untuk melawan musuh. Nah, inilah yang dijalankan oleh Barak. Dia ragu dalam memimpin kalau tidak ditemani oleh Deborah. Walaupun Deborah sudah mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan pada kita, tapi untuk mempertegas dia tetap ingin bersama Deborah dalam memimpin perang melawan Sisera. Nah, apa yang mau kita lihat pembelajaran dari perikop ini? Ya. Pertama, setelah kematian Ehud, Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi setelah Ehud meninggal, Israel kembali melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan memanggil Deborah sebagai pemimpin yang mengingatkan mereka akan kemenangannya dan memberikan, ya, arahan untuk meraih kemenangan. Jadi Tuhan Allah tidak berhenti walaupun bangsa Israel mengalami penurunan kadar iman atau tidak taat, tapi Tuhan tetap memilih salah satu dari bangsa Israel, dan itu tidak pilih kasih apakah wanita apa laki-laki, tapi hal ini adalah Deborah diminta Allah untuk memimpin bangsa Israel dan diberkati dan juga memberikan kemenangan kepada Deborah. Nah, kemudian kematian Sisera, ya. Yael, istri Heber, orang Keni, ya. Nah, Sisera dibawa ke kemahnya. Jadi ada namanya Yael, istri daripada Heber, punya kemah. Dibawalah Sisera ini, raja daripada Moab, ya, dibawa ke kemahnya. Maksudnya ada sesuatu, ya. Namun Sisera menganggap ini adalah membantu. Padahal kita lihat kisahnya, ya, waktu Sisera haus, ya, Yael memberikan minum susu, ya, kepada Sisera. Setelah diberikan minum susu, dia mau tidur dan dikasih tahu kepada Yael, istrinya Heber ini, tolong you berdiri di pintu, katanya, jaga pintunya. Kalau ada orang datang, nanti kalau ditanya bilang saya tidak ada. Apa yang terjadi? Kita lihat. Karena Heber ini kan termasuk bangsa Israel. Dan begitu Sisera tidur pulas, ya, datanglah Yael, istrinya Heber, mengambil palu martil dan pasak, ya, untuk mentancapkan tiang-tiang daripada kemah. Apa yang terjadi? Ditancapkannya di pipinya pasak dan ditekan, dimartil sampai tembus ke tanah. Begitu terjadi, ditinggalkan. Dia pulang. Nah, saat Sisera tidur. Nah, sehingga setelah itulah kematian daripada Sisera di tangan istri daripada Heber. Dan setelah dilihat kejadian itu oleh Deborah, dan menjadi kemenangan besar bagi bangsa Israel. Itulah sedikit pembelajaran yang bisa kita lihat. Jadi siapapun bisa dipakai Tuhan, yang penting taat.
Nah, dalam hal ini kita lihat ya. Dan memimpin perang adalah Barak, dan juga pemimpin utama adalah Deborah. Tapi yang membunuh Sisera adalah istri daripada Heber, Yael. Inilah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi. Kemudian kita lihat bacaan malam ya, diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 36. Kasih Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Jadi Roma pasal 8 ayat 31 sampai 36, kasih Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Artinya melalui Yesuslah Allah menyampaikan kasihnya kepada seluruh umat manusia. Apa makna daripada perikop ini? Makna daripada perikop ini adalah menyingkapkan bahwa Allah adalah pembela kita yang setia, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dengan kasihnya. Inilah maknanya. Jadi artinya Allah pembela yang setia, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasihnya. Karakter Allah, ya, kasihnya. Tidak ada sesuatu pun. Dia adalah benar-benar mengasihi kita. Inilah makna daripada perikop ini. Kemudian apa pesan moral? Pesan moralnya adalah keyakinan dan iman kepada Tuhan ya, di tengah tantangan dan kesulitan hidup. Jadi hanya iman ya, dan keyakinan kepada Tuhan, hanya itu yang bisa menyelamatkan kita dalam menghadapi tantangan hidup. Makanya Martin Luther mengatakan sola gratia, anugerah keselamatan, anugerah, bahwa keselamatan itu adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan, dan kita dibenarkan dan diselamatkan hanya karena iman. Jadi keyakinan dan iman kepada Tuhan, kita selamat. Hanya itu ya. Nah, jadi inilah pesan moral daripada perikop ini. Keyakinan dan iman kepada Tuhan di tengah tantangan dan kesulitan hidup. Itu yang membantu kita bisa eksis dan bisa berkarya. Apa pembelajaran dari perikop ini? Nah, kita lihat pembelajarannya adalah Allah di pihak kita, dan siapapun melawan kita tidak akan mampu. Kalau sudah Allah berpihak pada kita, siapapun yang akan melawan kita tidak akan mampu. Contoh, Daud melawan Goliat hanya dengan ambalang. Tapi karena Allah berpihak kepada Daud, dia bisa menang melawan Goliat yang perlengkapannya sangat hebat. Jadi pembelajaran di sini, Allah di pihak kita dan siapapun melawan kita, selalu Allah berpihak kepada kita. Kalau kita sudah setia kepada Allah. Yang kedua, ya, pengorbanan Yesus menunjukkan kasih Allah yang sangat besar ke dunia ini. Nah, dalam Roma 8 ayat 32 bisa kita baca. Jadi pengorbanan Yesus menunjukkan kasih Allah yang sangat besar ke dunia ini. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes ya, pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih setia Allah pada dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal ya, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian poin ketiga, ada pengingat yang kuat bahwa apapun yang kita hadapi, ada pengingat ya, kesulitan ya, kemudian tantangan atau apapun tidak dapat menghalangi kita dan kasih Allah yang dinyatakan melalui Kristus. Roma pasal 8 ayat 35 sampai
39. Jadi ada pengingat yang kuat bahwa apapun yang kita hadapi, kesulitan dan juga merupakan tantangan atau apapun, tidak dapat menghalangi kita dan kasih Allah yang dinyatakan melalui Kristus. Jadi tidak penghalang bagi kita kesulitan apapun kita hadapi kalau kita sudah setia dan pengikut Kristus. Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini merupakan kesimpulan dari perikop ini, bacaan malam ya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini merupakan suatu pedoman bagi kita. Tidak ada yang bisa lagi menghalangi kita dan melawan kita. Kalau sudah Allah berpihak pada kita, apapun terjadi. Bumi bergoyang pun katanya, dan gunung-gunung bergoncang di dalam laut, kita tidak perlu takut karena mengandalkan Tuhan. Itu adalah pedoman kita selama bulan Februari. Nah, kemudian Paulus menegaskan. Jadi ada pernyataan Paulus bahwa kehadiran Tuhan di pihak kita membawa kepastian, kemenangan, dan perlindungan. Setiap tantangan yang kita hadapi tidak dapat mengalahkan kasih kuasanya yang melindungi kita. Ini merupakan pengingat bahwa kita tidak perlu merasa sendirian dalam perjuangan hidup, karena Allah selalu menyertai kita. Nah, ini pesan Paulus. Jadi kalau sudah Allah bersama kita, jangan lagi ragu, jangan bimbang. Tidak ada lagi kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kita. Nah, itulah bacaan pagi dan malam pada hari ini, Sabtu tanggal 8 Februari ya, bulan Februari tahun 2025. Nah, sekarang kita masuk di dalam perikop hari ini ya, yaitu Yesus ya berkhotbah di Galilea. Namun sebelum kita masuk dalam perikop ini, kita tetap mengingat apa pedoman kita selama bulan Februari. Ini selalu kita kumandangkan. Topik dalam bulan Februari adalah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Ini terus terngiang dalam telinga kita. Mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan harapan. Jadi kekuatan dan pengharapan adalah Tuhan. Dijabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Dikatakan demikian. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong kita dalam kesusahan. Mampu dan siap menolong kita dalam kesesakan. Ini pedoman kita dalam bulan Februari. Mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan dan harapan. Nah, kemudian biarpun katanya bumi berubah atau gunung-gunung bergoncang di laut, kita tidak takut. Kenapa? Karena Allah perlindungan dan keamanan kita. Jadi kalau kita ingat bulan Februari, Allah perlindungan kita dan keamanan kita. Ingat bulan Januari, apa dikatakan? Kesatuan dalam panggilan, melayani untuk memuliakan Tuhan. Satu tubuh, tubuh Kristus. Berbeda-beda tapi tetap satu kesatuan, konsepsi sistem. Dan bulan Februari adalah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan harapan. Mari kita lihat perikop hari ini.
Markus pasal 1 ayat 35. Yesus berdoa di Galilea. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat ya. Yesus bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi kebiasaan Yesus adalah bangun pagi-pagi, mungkin sekitar jam 4 atau jam 3 pagi ya. Bangun pagi-pagi untuk pergi berdoa ke tempat yang sunyi. Nah, sekarang kita lihat apa makna daripada perikop ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya meluangkan waktu dalam keheningan untuk berkomunikasi dengan Allah, terutama di tengah kesibukan. Inilah maknanya. Jadi perlunya kita meluangkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan Allah, walaupun kita sibuk dengan segala-galanya. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus setiap hari. Pagi-pagi dia berdoa, mempersiapkan diri. Dan kita ingat, ora et labora. Separuh dari pekerjaan kita sudah terselesaikan apabila kita berdoa setiap pagi. Itulah maknanya. Kemudian apa pesan moral daripada ayat ini? Pesan moralnya adalah ya, mengatasi kesibukan dengan ya, menjadwalkan waktu untuk berdoa seperti yang dilakukan oleh Yesus bisa menjadi cara yang efektif untuk menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan, mendapatkan bimbingannya. Jadi pesan moralnya di sini adalah kedamaian dan kekuatan dapat ditemukan saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, dalam kesibukan apapun kita harus tetap meluangkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Inilah cara yang efektif untuk menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan. Setiap saat kita berdoa dan mendengarkan suara Tuhan. Nah, kemudian apa pembelajaran dari perikop ini? Dengan meluangkan waktu dan berdoa setiap saat untuk menguatkan kita. Pembelajarannya adalah ya, komunikasi dengan Allah adalah kunci untuk mendapatkan kekuatan dan arah hidup, terutama di tengah kesibukan dan tantangan yang sering dihadapi. Jadi pembelajaran di sini adalah untuk mendapatkan kekuatan dan juga arah hidup kita. Apa kekuatan kita? Terus mau kemana hidup kita? Terutama di tengah kesibukan dan tantangan yang sering dihadapi. Jadi melalui beberapa tantangan pun, kesibukan, komunikasi dengan Allah adalah kunci untuk mendapatkan kekuatan. Itulah pembelajaran dari perikop ini. Sekarang bagaimana conclusion atau kesimpulan dari ayat ini, yaitu Yesus berdoa di Galilea. Apa kesimpulan kita? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan untuk menggali lebih dalam perikop ini. Pertanyaan pertama, ya, bagaimana cara mengintegrasikan waktu doa dalam rutinitas harian yang padat? Jadi dengan waktu yang rutin, ya, yang sangat padat, bagaimana kita bisa mengintegrasikan waktu, ya, untuk berdoa? Nah, di sini dikatakan bahwa mengintegrasikan waktu doa dalam rutinitas harian yang padat sangat penting bagi setiap orang yang percaya. Jadi
mengintegrasikan waktu di saat kita penting, itu sangat penting bagi orang yang percaya. Sangat penting. Nah, kemudian dikatakan bahwa doa dapat menjadi sumber kekuatan dan ketenangan, serta membantu kita tetap terhubung dengan Tuhan di tengah kesibukan hidup. Jadi, berdoa itu menjadi sumber kekuatan dan ketenangan. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita sudah kuat dan tenang. Kuat dan tenang melalui doa. Serta membantu kita tetap terhubung. Jadi di samping memberikan kekuatan kepada kita dan ketenangan, juga kita sudah terhubung dengan Tuhan. Itulah yang bisa kita lihat. Cara untuk mengintegrasikan waktu dalam doa, ya, pada waktu kita, rutinitas kita bekerja. Nah, kemudian dalam Kolose pasal 4 ayat 2 dikatakan, ya, persembahkanlah dirimu dalam doa dan berjaga-jagalah di dalamnya dengan ucapan syukur. Jadi Kolose 4 ayat 2, kita mempersembahkan diri kita dengan doa. Bahkan orang teolog mengatakan napas kita adalah doa. Jadi setiap kita bernapas itu harus menjadi doa kita. Ya. Itulah kehebatan daripada dikatakan persembahkanlah hidupmu dalam doa dan berjaga-jagalah di dalamnya dengan ucapan syukur. Jadi di samping kita berdoa, juga dijalankan mengucap syukur setiap saat. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 dikatakan, ya, mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan jalan Tuhan lapang dalam diri kita, supaya kita dapat dipimpin dengan baik. Jadi mengucap syukur, ya, dalam segala hal dan memberikan jalan Tuhan masuk dalam diri kita. Itu kuncinya dalam hal berdoa dan mengucap syukur. Nah, kehidupan yang padat seringkali membuat seseorang lupa untuk berdoa. Ini bisa kita membuat lupa berdoa apabila kesibukan yang menantang. Ya, lupa berdoa. Jangan sampai kita lupa berdoa dalam setiap kesibukan kita. Nah, ayat ini mengingatkan setiap orang percaya untuk tetap tekun dalam doa dan bersyukur bahwa di tengah kesibukan Tuhan selalu hadir. Dengan menetapkan rutinitas yang melibatkan doa di waktu-waktu tertentu, kita dapat menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan dan menemukan ketenangan di dalamnya. Jadi kalau kita sudah komunikasi dengan Tuhan, kita dapat sumber kekuatan dan ketenangan di dalamnya. Itulah jawaban daripada pertanyaan pertama, bagaimana cara mengintegrasikan waktu dalam rutinitas harian yang padat. Jadi luangkan waktu komunikasi dengan Tuhan, karena itulah jalan untuk menjalin kekuatan kita dan ketenangan dalam hidup kita. Pertanyaan kedua, apa makna tempat yang sunyi dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan? Apa maknanya? Kenapa Yesus berada di tempat yang sunyi untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Kalau orang Farisi, wah, kita lihat saat ini, ya, berdoa di pinggir jalan supaya dengar orang, atau dengan keras-keras doanya, pakai toa segala macam supaya dengar orang. Itu orang Farisi, ya, begitu dipakai, dan orang terganggu kadang-kadang dengan doa itu, terganggu. Ini ke tempat yang sunyi. Berarti doa itu disampaikan, dilantunkan dengan yang sunyi, bukan harus berkoar-koar, bukan dengan suara yang besar, bukan.
Suara yang besar dikatakan itu tidak perlu seperti orang Farisi ya. Orang Farisi seperti itu, berdoa di tengah jalan supaya lihat orang. Kelihatan dia ada tanda-tanda bahwa dia adalah sembahyang. Itu orang Farisi ya. Nah, sekarang dikatakan apa makna tempat yang sunyi dalam ya komunitas kita, dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa harus di tempat yang sunyi? Yesus pergi ke tempat yang sunyi, tidak ada yang melihat, dia sendirian berdoa. Coba, ini adalah role model. Jadi berdoa dengan keras-keras, dengan suara yang lantang, itu sebenarnya kurang diperhatikan Tuhan ya. Kecuali dalam kebersamaan komunitas, itu memang harus bersama, bernyanyi bersama dalam komunitas. Tapi dalam hal rutinitas kita diam di tempat yang sunyi. Nah, kemudian sebagai jawaban di sini adalah tempat yang sunyi memiliki makna yang dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, terutama sebagai tempat refleksi dan pemulihan. Nah, jadi tempat yang sunyi itu adalah merupakan refleksi pemulihan. Apa? Keinginan pribadi kita sampaikan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Matius, kalau kau berdoa, tutup pintu kamarmu dan berdoalah di dalamnya. Tidak ada yang melihat. Nah, ini juga Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Nah, kemudian dalam Mazmur pasal 46 ayat 10 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku akan ditinggikan di bumi. Nah, jadi diamlah artinya tenang. Akulah Allah ya, akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan bumi. Jadi berarti setiap orang, setiap bangsa adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Diam dan dengan tenang ya, tidak gerasa kerusuk ya. Kita diingatkan untuk memisahkan diri dari hiruk pikuk dunia dan merenungkan kehadiran Tuhan. Maka dengan kita kusuk berdoa, tidak ribut, tidak pakai pembesar suara, itu adalah merenungkan kehadiran Tuhan ya. Tapi orang Farisi, mereka sangat senang menyampaikan supaya dilihat orang, artinya ria ya, bahwa dia berdoa. Banyak itu orang saat ini, dia berdoa hanya supaya dilihat orang, bukan dengan kusuk. Yesus mengatakan, pergilah ke tempat yang sunyi, tidak ada suara-suara yang berisik untuk melantunkan doa. Para ahli kitab sering mengingatkan bahwa melalui keheningan dan kesunyian kita dapat mengembangkan relasi yang lebih intim dengan Tuhan ya. Mengenai jiwa kita dengan firman-Nya dan menemukan arah dalam hidup kita. Jadi para ahli teologi mengatakan ya, dengan keheningan dan kesunyian kita bisa mengembangkan relasi kita. Apa yang kita inginkan kepada Tuhan tercurah semuanya. Bahkan ada orang yang sering menangis berdoa dalam kesendirian. Dan itulah yang sangat diinginkan dalam perikop ini. Kenapa Yesus berdoa di tempat yang sunyi ya. Nah, dalam kesunyian katanya kita dapat ya menjauh dari keramaian. Jadi tidak dengan hiruk pikuk kita menjauh dan kekacauan hidup sehari-hari. Nah, sehingga memberikan ruang bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita dan memperkuat iman kita. Jadi
sebenarnya dengan kesunyian itu berdoa, memberikan ruang bagi Tuhan, tidak terganggu hal-hal yang lain. Tapi kalau kita melenturkan suara-suara yang keras dan jelas, apakah Tuhan tuli? Nah, ini juga pertanyaan bagi kita ya. Kita berdoa dengan kusuk adalah membangun hubungan dan membiarkan Tuhan berbicara. Jangan kita yang banyak berbicara. Ya. Ini maka kadang-kadang kita yang lebih banyak berbicara dibanding Tuhan. Dengarkan. Nah, makanya dikatakan ya, berdoa bukan supaya Tuhan mendengarkan kita, tetapi bagaimana kita mengerti apa jawaban Tuhan terhadap doa. Mendengarkan, oh kita sudah didengar. Dalam kandungan pun kita sudah tahu kalau Tuhan sudah tahu tentang kita. Dalam kandungan belum lahir, Tuhan sudah tahu. Jadi bukan supaya mendengarkan Tuhan dalam doa, pasti didengar. Tapi apakah kita bisa mengerti apa jawaban Tuhan tentang doa? Nah, maka dalam berdoa itu dikatakan jangan abstrak, tapi harus konkret. Apa kebutuhan? Abstrak, saya katakan berulang-ulang. Orang banyak berdoa mengatakan begini, Tuhan, walaupun tidak kami beritahu, kamu sudah tahu, berikanlah itu kepada kami. Wah, hebat banget orang berdoa begini. Ya. Apa yang tidak Tuhan tahu dalam diri kita? Semua dia tahu. Terus kita bilang, berikanlah itu kepada... Wah, inilah doa yang abstrak. Tidak konkret. Minta yang konkret. Kalau jantungmu sakit, minta jantungmu supaya diperbaiki. Kalau ususmu sakit, minta ususmu supaya diperbaiki. Kalau hatimu leper, minta lepermu dijamah oleh Tuhan. Konkret kita minta. Karena semua perangkat-perangkat tubuh kita ini, Tuhan yang menciptakan. Dia tahu. Dan ada kalanya mungkin Tuhan mencoba merusak ginjal sedikit. Supaya dia merubah perilaku makan. Nah itu bisa. Jadi peringatan dalam tubuh kita itu pasti ada manfaatnya bagi Tuhan. Jadi jangan begitu kita sudah ginjal kita diperingatkan harus perbaiki, lantas kita memakan seenaknya. Nah itu yang tidak benar. Atau kita sudah tahu kolesterol kita tinggi, ya itu peringatan. Bagaimana kita menjaganya? Jadi setiap peringatan yang sakit dalam tubuh kita adalah merupakan yang harus kita respon dengan baik dan kita perbaiki. Kalau memang tidak bisa lagi diperbaiki, itulah nasib kita. Kalau memang harus kematian menjemput kita, terima dengan baik. Karena kematian bukan akhir segala kehidupan kita. Tapi kematian adalah jalan menuju life after life, the news of Jerusalem. Itulah merupakan pedoman kita dalam melaksanakan tujuan akhir hidup kita kemana. Life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan, Jerusalem yang baru. Bukan kematian setelah kehidupan. Kalau kematian setelah kehidupan, itu namanya kuasa iblis. Tapi kalau kehidupan setelah kehidupan adalah kuasa Allah. Contoh, Yesus mati disalibkan, tapi bangkit pada hari ketiga. Kuasa Allah. Itulah role model bagi kita. Sekarang pertanyaan ketiga yang terakhir. Mengapa penting untuk berdoa di pagi hari sebelum memulai aktivitas? Nah ini sangat-sangat krusial nih pertanyaan. Tadi berdoa kenapa harus di tempat yang sunyi? Sudah ada jawaban. Sekarang kenapa kita harus berdoa ya di pagi hari sebelum memulai aktivitas? Nah ini harus perlu kita renungkan. Nah, pentingnya berdoa di pagi hari sebelum memulai aktivitas sangat ditekankan dalam ajaran Kristen. Karena melalui doa kita mengundang keberkatan dan bimbingan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Matius 6 ayat 33, apa dikatakan? Carilah dahulu kerajaan Allah, baru ditambahkan yang lainnya kepada kita. Di sini pun berdoa pagi-pagi sebelum memulai aktivitas, ini sudah dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu artinya hanya dalam doa. Nah, dan
adalah sarana untuk menyiapkan hati dan pikiran kita sehingga siap menghadapi berbagai tantangan yang akan datang sepanjang hari. Nah, jadi inilah menjadi pedoman kita. Jadi dimulai dengan doa. Kalau kita melihat istilah ora et labora, artinya berdoa sebelum bekerja, berdoa sambil bekerja. Setengah daripada pekerjaan katanya bisa terselesaikan hanya dengan doa. Itulah pentingnya doa. Jadi filosofi daripada doa, kalau kita berdoa di pagi hari, itu setengah pekerjaan kita sudah terselesaikan. Wah, enak banget ya. Jadi kalau kita berdoa, pekerjaan itu separuh sudah terselesaikan. Mengapa dikatakan separuh sudah terselesaikan? Karena sumber kekuatan dan berkat itu akan turun kepada kita. Jadi artinya belum kita bekerja, berkat sudah diturunkan. Jadi artinya hasil pekerjaan kita ini, ya, separuh itu sudah diturunkan oleh Tuhan melalui berkat, melalui kesehatan kita kalau kita berdoa ingat kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 dikatakan, ya, Yesus mengatakan kepada mereka sebuah perumpamaan untuk, ya, menunjukkan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak boleh putus asa. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya berdoa secara konsisten dan tidak kehilangan harapan. Dengan berdoa di pagi hari, kita mulai hari dengan mengandalkan Tuhan. Jadi kalau sudah Tuhan kita andalkan dalam kehidupan kita, itulah dikatakan akan mendapat berkat dan juga perlindungan dari Tuhan. Jadi sesuai dengan topik kita dalam bulan Februari adalah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan harapan. Dan diajarkan kepada kita untuk berdoa di tempat yang sunyi. Ini perlu kita renungkan. Sekarang di dalam kota tidak ada gunung atau tempat untuk berdoa, tapi kuncilah kamarmu, jam 4 pagi berdoalah di sana. Itulah sekarang bagi kita pada saat ini. Kalau dulu memang pergi ke tempat yang sunyi, tapi sekarang mari kita berdoa setiap pagi jam 4 pagi sampai jam 6 membaca firman Tuhan. Itulah makna daripada perikop hari ini. Yesus berdoa di Galilea. Dan kita diajarkan untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Dan pegangan kita adalah ora et labora. Amin. Tuhan memberkati kita semua.